Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Programming Newbie. Kali ini melanjutkan video yang kemarin mengenai objek dan kelas. Kali ini saya lanjutin bahas tentang inheritance atau pewarisan. Pewarisan maksudnya gimana sih? Pewarisan itu konsep yang memungkinkan sebuah kelas mempunyai perilaku atau atribut yang sama dengan kelas lain yang menjadi induk atau superclass. Oh, ini saya keliru ngetiknya, superclass. Kalau contoh di dunia nyata seperti ini, kita kan punya bapak. Nah, bapak itu contohnya berambut pirang atau berambut keriting lah. Nah, besar kemungkinan nanti anaknya juga keriting seperti itu. Terus kalau bapaknya bisa nyanyi, kemungkinan anaknya juga bisa nyanyi seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa diwariskan ke anak. Atau jika bapak punya mobil, suatu saat mobilnya juga bisa dimiliki oleh si anak seperti itu. Terus implementasinya di coding seperti apa? Oh, sebelum ke implementasi, kita bahas keuntungannya dulu. Kalau kita tidak memakai inheritance atau pewarisan, kita kemungkinan membuat function atau beberapa perilaku berulang kali. Nah, kalau kita memakai konsep pewarisan, kita cukup bisa menggunakan sebuah function atau sebuah perilaku secara berulang-ulang di subkelas atau di kelas yang lain yang menjadi kelas turunan seperti itu. Jadi kita bisa menghindari penulisan kode yang sama secara berulang-ulang sehingga kode bisa menjadi lebih efisien. Kemudian, nah ini jenis-jenis pewarisan atau single. Yang pertama adalah single inheritance, yaitu kelas, kita sebutnya kelas ayahnya sebagai superclass ya, terus kelas anak sebagai subclass. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ada kelas subclass, superclass, ada subclass yang mengextend ke superclass satu arah seperti ini. Ini single inheritance. Jadi satu kelas menjadi anak dari kelas yang lain seperti itu. Nah, kemudian ini multi level inheritance, di mana ada kelas yang menjadi anak dari kelas lain, kemudian kelas tersebut merupakan anak lagi dari superclass yang lain seperti itu. Jadi kelas C anaknya kelas B anaknya kelas A. Ibaratnya kelas A ini nenek lah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada multiple inheritance. Nah, di mana subclass dapat mewarisi superclass yang dimana merupakan sebuah subclass dari superclass lain, namun tidak dalam satu hierarki seperti berikut. Ya, contohnya kelas A ini bapak, kelas B ini ibu, kelas C ini anaknya. Namun jenis pewarisan seperti ini tidak semua bahasa pemrograman support. Contoh di PHP dan di Java nggak support untuk jenis pewarisan seperti ini. Kalau di seperti ini bisa itu di C kalau nggak salah, ada seperti ini konsep pewarisan seperti ini. Nanti kita sertai contoh untuk masing-masing pewarisan. Kemudian yang keempat, hierarkikal. Nah, seperti ini. Jadi satu superclass itu bisa diwarisi oleh banyak subclass. Jadi ada beberapa subclass itu bisa mempunyai function, bisa memanggil function yang sama dari parent class. Itu untuk penjelasannya. Nah, sebelum selesai, kita balik ke single inheritance dan kita coba praktekkan. Nah, saya ambil contoh dari kelas yang terakhir kita pakai ya, kelas cat, kelas kucing. Nah, kita analogikan cat ini adalah kelas induk atau superclass. Kemudian cat ini punya beberapa jenis. Contohnya ada Persia, ada lagi kucing,
apa ya, Angora. Nah, seperti ini. Ini untuk menjadikan dia subclass dari kelas kucing cat, kita cukup menambahkan atribut extend ke cat. Nah, seperti ini. Angora juga seperti itu. Kemudian kita coba kosongkan atributnya di kelas Persia. Nah, sekarang kita coba buat objek dari kelas Persianya. Persia new Persia seperti ini. Nah, kita coba jalankan di browser. Nah, kita lihat ada, padahal kan dari coding kita kan di kelas Persia kan nggak ada atribut apapun kan. Namun karena dia extend ke kelas kucing, maka atribut yang ada di kelas kucing pun ada di kelas Persia seperti itu. Kita contoh lagi, kita buat coba buat objek dari kelas Angora yang di dalamnya juga kosong. Kemudian kita jalankan. Nah, sama kan seperti itu. Jadi kita nggak perlu membuat function ini secara berulang karena dia bisa diwariskan oleh kelas superclass ke subclassnya. Ini merupakan, nah ini satu kelas, satu superclass diwarisi oleh dua subclass. Ini contoh dari jenis pewarisan hierarkikal seperti itu. Jadi satu superclass diwarisi oleh banyak subclass. Gimana kalau kita mau coba multi level inheritance? Kalau memakai multi level inheritance, kita coba kucing ini kan bagian adalah hewannya. Kita coba membuat kelas animals. Nah, setiap hewan harusnya bisa bernafas. Nah, seperti ini dan lain-lain ya. Saya kasih contoh satu perilaku. Nah, gimana caranya supaya ini bisa jadi multi level? Nah, kelas kucing ini kita extend juga ke kelas animal. Extend ke animal. Nah, seperti ini. Jadi kelas animal punya subclass namanya kucing. Kucing diturunkan lagi jenisnya ke Persia dan Angora. Kemudian di objeknya Persia ini kita coba di Angora. Angora ini kita coba panggil function yang di superclassnya bernafas. Nah, bisa kan seperti ini. Kita kasih BR aja biar enggak campur jadi satu baris. Nah, ini kita coba Angora ini memanggil function atau perilakunya hewan secara umum. Kita coba jalankan di browser. Nah, bisa. Karena dia Angora ini adalah subclass dari kelas kucing dan kelas kucing subclassnya dari kelas animal. Kalau ini externnya ini kita buang, ini harusnya nanti error karena Angora tidak punya akses ke kelas bernafas. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Coba kita dam aja. Mungkin ini versi PHP ku belum tak tampilkan errornya.